ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਲੀ ਟੈਬ ਤੋਰਨੀ ਪੰਜ ਤੇ ਪਤੰਦਰੋ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹੋ ਮੱਛਰੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਲੀ ਟੈਬ ਤੋਰਨੀ ਰੱਬ ਚ ਪੂਰੀ Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra Official Channel dalam acara Kabar Kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari karena kami kabar kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang Rani Laksmibai yang berperang dengan menggendong anaknya. Rani Laksmibai guys lahir dengan nama Manikarnika Tambe pada tanggal 19 November 1828 di Varanasi, India. Ia lahir dari pasangan Marathi Brahmin of Moropan Tambe dan Bagirati Sapre. Nama panggilannya guys pada waktu itu adalah Manu. Dia kehilangan ibunya pada usia 4 tahun. Ayahnya bekerja sebagai peswa istana Bitor. Laksmibai pada saat itu diasuh oleh ayahnya dengan cara yang agak tidak konvensional dibandingkan dengan kebanyakan gadis pada masanya. Ia tumbuh dengan anak laki-laki di kediaman peswa. Kemudian ia menerima pendidikan di rumah yang meliputi pelatihan seni bela diri, pertempuran pedang, menunggang kuda dan gajah, menembak hingga anggar guys. Dia juga belajar malakamba dengan rekan masa kecilnya termasuk Nana Sahib dan Tantia Tope. Kemudian guys pada bulan Mei 1842 Manikarnika menikah dengan Maharaja Gangadhar Rao Newalkar atau Maharaja Jhansi guys. Beberapa waktu kemudian dia dinamai Laksmibai berdasarkan Dewi Hindu yang dihormati Laksmi. Ironinya guys, dia tidak mendapat keberuntungan yang sesuai dengan nama Dewi yang dia gunakan. Pada tahun 1851, ia melahirkan seorang putra bernama Damodar Rao yang kemudian meninggal saat masih berusia 4 bulan guys. Karena tak punya pewaris, Maharaja akhirnya mengadopsi putra sepupunya. Anak itu awalnya bernama Anana Rao, tetapi kemudian diberi nama menjadi Damodar Rao pada hari sebelum Maharaja meninggal. Kemudian guys, Maharaja melakukan prosedur adopsi dengan seorang pejabat politik Inggris yang hadir dan memberikan surat dengan instruksi untuk memperlakukan anak itu dengan hormat. Dalam suratnya guys, Maharaja menyebutkan bahwa setelah kematiannya, pemerintah Jhansi harus diberi pada jandanya Laksmibai seumur hidup. Kemudian guys, tibalah saatnya Maharaja meninggal pada bulan November 1853. Setelah itu perusahaan India Timur Britania di bawah Gubernur Jenderal Lord Dalhousie menolak untuk mengakui putra angkat Maharaja sebagai ahli waris dan mencaplok negara bagian Jhansi menerapkan kebijakan doktrin Lapse. Tindakan itu membuat marah Laksmibai yang umumnya dikenal oleh Inggris sebagai Rani Jhansi. Kemudian guys, dia memutuskan untuk tidak menyerahkan Jhansi ke Inggris. Inggris memerintahkan Laksmibai untuk meninggalkan istana dan benteng Jhansi, menugaskan untuk pensiun dengan pesangon 60.000 ringgit pada bulan Maret 1854. Rani Laksmibai pada saat itu dianggap sebagai perlawanan besar pertama terhadap pemerintahan Inggris. Pemberontakan India pada tahun 1857 untuk pertama kalinya menimbulkan semacam ancaman terhadap pemerintahan Inggris di India guys. Kisah itu dimulai dalam bentuk pemberontakan Sepoy terhadap British East Indian Company di kota Garnisun Meerut pada tanggal 10 Mei 1857. Sepoy adalah sebutan untuk tentara India yang bekerja di bawah Inggris maupun negara Eropa lainnya yang menjajah guys. Sebelum saat itu, Laksmibai tidak memberontak melawan Inggris dan benar-benar meminta izin dari perwira politik Inggris, Kapten Alexander Skene, untuk membangun sekelompok pria bersenjata demi keamanannya, dan itu diizinkan. Pada saat itu guys, api pemberontakan menyebar dengan cepat di beberapa kota di India Utara. Beberapa tuan tanah yang tidak puas dan penguasa perkebunan mulai bangkit memberontak melawan pasukan Inggris. Kemudian para pemberontak infanteri warga asli Bengal ke-12 merebut benteng Gwalior pada Juni 1857 dan membantai beberapa perwira Eropa dan keluarga mereka. Keterlibatan Laksmibai dalam insiden semacam itu tetap tidak jelas dan masih bisa diperdebatkan hingga saat ini guys. Karena para Sepoy meninggalkan Jhansi untuk mendapatkan uang yang cukup besar dari Laksmibai dan mengancam akan menghancurkan istana tempat dia tinggal. Setelah pembantaian guys, Laksmibai mengambil alih administrasi kota dan menulis tentang insiden tersebut kepada Komisaris Divisi Saugor Mayor X Kine.
Sang mayor menjawab pada Juli tanggal 2 tahun itu, memintanya untuk mengelola distrik atas nama pemerintah Inggris sampai saat inspektur Inggris tiba. Sementara itu guys, Laksmi Bai harus melindungi Jhansi terhadap sekelompok pemberontak dan juga dari sekutu kompeni Datia dan Orcha. Kemudian pada saat itu seruannya kepada Inggris untuk meminta bantuan kemudian sampai pada gubernur jenderal yang kemudian menganggap dia bertanggung jawab atas pembantaian. Namun ini tidak menghalangi Laksmi Bai yang berani untuk melindungi Jhansi dengan cara apapun. Dia kemudian membuat pengecoran untuk memasang meriam yang akan digunakan di dinding benteng. Dia juga mengerahkan pasukan yang mencakup bekas feudatorium Jhansi dan juga beberapa pemberontak dan berhasil mengalahkan para penyerbu pada Agustus 1857. Dan akhirnya Laksmi Bai kemudian memerintah Jhansi secara damai hingga Januari 1858. Kemudian guys, Inggris mengumumkan untuk mengirim pasukan ke Jhansi, tetapi pasukan itu tidak datang dalam waktu lama guys. Sementara itu bagian penasihat Laksmi Bai yang ingin membebaskan Jhansi dari pemerintah Inggris memperkuat posisi mereka. Ketika saat itu pasukan Inggris akhirnya mencapai Jhansi pada Maret 1858, mereka terkejut dengan jenis pertahanan yang dibuat oleh kota itu. Benteng itu dilengkapi dengan senjata berat yang tembakannya dapat melintasi kota. Sir Hugo Ross yang memimpin komando pasukan lapangan India Tengah menyatakan bahwa jika kota itu tidak menyerah, kota itu akan dihancurkan. Kemudian pada titik ini Laksmi Bai menyatakan bahwa mereka akan berjuang untuk kemerdekaan sampai nafas terakhir mereka. Kemudian dia melawan pasukan Inggris dalam mempertahankan Jhansi ketika dikepung oleh Ross pada tanggal 23 Maret 1858. Dia melakukan perlawanan keras terhadap pasukan Inggris dan juga mencari dan menerima bantuan dari Tantia Tope. Meskipun pasukannya dikuasai oleh Inggris, Laksmi Bai tidak menyerah. Rani yang gagah berani melompat dari benteng dengan kudanya yang bernama Badal bersama anaknya Damodar Rao di punggungnya dan berhasil melarikan diri di malam hari dengan dikawal oleh para pengawalnya. Kemudian guys, prajurit lain yang melarikan diri bersamanya adalah Delala Bau Baksi, Moti Bai, Dewan Raghunath Singh, dan Kuda Baks Bahasarat Ali atau komandan. Mereka melarikan diri dari benteng. Mereka menuju ke timur dan pergi ke Kalpi di mana pemberontak lain termasuk Tantia Tope bergabung dengannya. Kemudian mereka berhasil menduduki Kalpi, tetapi pasukan Inggris menyerang kota itu pada tanggal 22 Mei 1858 guys. Kemudian guys, Laksmi Bai memimpin pasukan India melawan Inggris tetapi tidak dapat membuat kemajuan. Laksmi Bai saat itu bersama dengan Nawab dari Banda, Rao Sahib dan Tatia Tompe kemudian melarikan diri ke Gwalior dan bergabung dengan pasukan India lainnya. Kemudian guys, mereka berhasil menduduki Gwalior tanpa pertempuran apapun dan memimpin serangan yang berhasil menaklukkan benteng kota Gwalior, merebut perbendaharaan dan gudang senjata. Setelah itu Nana Sahib dinyatakan sebagai Peswah atau penguasa dan Rao Sahib sebagai gubernurnya atau subedar. Laksmi Bai menduga akan ada serangan oleh Inggris di Gwalior, tetapi gagal meyakinkan para pemimpin India lainnya untuk mempersiapkan pertahanan. Antisipasi Laksmi Bai terbukti benar ketika pasukan Inggris di bawah Ross membuat serangan yang sukses menaklukkan Gwalior setelah menangkap Morar pada tanggal 16 Juli tahun itu guys. Laksmi Bai memimpin pertempuran sengit melawan satu skuadron tentara kerajaan Irlandia ke-8 di bawah komando Kapten Heneage di kota Serai dekat Polbak of Gwalior pada tanggal 17 Juni 1858. Menurut beberapa sumber, Laksmi Bai mengenakan seragam sawar ketika seorang tentara dibunuh wanita muda itu dengan karabinnya. Kemudian Inggris merebut kota Gwalior 3 hari setelahnya. Menurut laporan Inggris tentang pertempuran ini, Hugh Ross berkata bahwa Rani Laksmi Bai itu menarik, pintar dan cantik, dan bahkan menyebutnya yang paling berbahaya dari semua pemimpin India. Ross melaporkan bahwa dia telah dimakamkan dengan upacara besar di bawah pohon asam di bawah batu Gwalior. Dia melihat tulang dan abunya di sana, tidak seperti Rani atau ratu yang lain guys. Jasad Laksmi Bai dimakamkan tepat bersebelahan dengan jasad teman muslimnya Manda Bai dalam pemberontakan itu. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhotra Official Channel undur diri di hadapan Anda.